Euforia sekelompok masyarakat di Indonesia akibat penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad oleh kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Syam di Suriah dinilai patut diwaspadai. Sebab munculnya kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau HTS yang merupakan sempalan jaringan teroris Al-Qaeda dapat dimanfaatkan kelompok atau jaringan teroris di Indonesia untuk kepentingan mereka. Kekhawatiran ini disampaikan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Irfan Idris, dalam keterangannya pada Kompas, Kamis 12 Desember 2024. Irfan mengungkapkan bukan tak mungkin akan ada warga negara Indonesia yang pergi ke Suriah guna bergabung dengan kelompok tersebut. Meski demikian, menurut Irfan, selain melihat situasi di luar, perlu diperhatikan juga perkembangan di dalam negeri. Khususnya setelah sejumlah pentolan Jamaah Islamiyah atau JI mendeklarasikan pembubaran diri beberapa waktu lalu. Dengan adanya deklarasi tersebut, Irfan berharap para pendukung maupun simpatisan JI juga ikut membubarkan diri, tidak malah membentuk kelompok dengan nama lain. Lalu, apa alasan yang membuat jatuhnya dinasti Bashar al-Assad di Suriah bisa jadi memengaruhi jaringan atau kelompok teroris di Indonesia? Muhammad Naji Aromadloni, alumnus Suriah dan pengurus Badan Pengembangan Jaringan Internasional PBNU, dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta Jumat 13 Desember mengungkapkan, setelah Assad digulingkan, di Indonesia muncul beragam video dengan narasi berupa kemenangan kelompok tertentu. Di sisi lain, menurut Naji, beberapa narasi yang dimunculkan di media sosial mengenai kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau HTS seolah menempatkan kelompok tersebut sebagai pahlawan. Padahal kelompok itu jelas-jelas memiliki akar dengan kelompok teroris Al-Qaeda dan ISIS. Menurut Naji, berbagai narasi yang berseliweran di media sosial dapat memancing niat sejumlah orang untuk membantu kelompok Hayat Tahrir al-Syam baik berupa donasi maupun pergi ke Suriah. Hal serupa juga pernah terjadi sekitar tahun 2012 hingga 2014 ketika banyak orang Indonesia pergi ke Suriah karena iming-iming negara Islam yang digaungkan kelompok ISIS. Naji berharap agar masyarakat Indonesia mewaspadai narasi menyesatkan di media sosial yang kini dibangun beberapa kelompok radikal atau teroris di Indonesia. Beberapa istilah yang sering mereka pakai antara lain kejatuhan rezim diktator, pembantaian umat Islam, Syiah, pasukan terbaik di Syam, dan kemenangan syariat Islam. Kita tentu ingat, di tahun 2012 hingga 2014 saat banyak WNI yang berbondong-bondong pergi ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok ISIS. Bahkan kala itu banyak diantaranya yang membuat video dan menyebarkannya ke internet. Jangan sampai peristiwa jatuhnya pemerintahan di Suriah ini justru dimanfaatkan sel-sel teroris dan mengulangi peristiwa serupa. Kalau menurut Sobat Kompas gimana? Apakah kemenangan Hayat Tahrir al-Syam di Suriah bakal membangkitkan sel-sel terorisme di sejumlah negara?